Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triharyono. Saya sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim. Selain itu juga saya merupakan salah satu co-founder dari startup bisnis yang bergerak di bidang legal tech, layanan hukum digital. Jadi terima kasih sudah diberi kesempatan sebagai pemateri untuk penguatan literasi digital dan juga digital marketing bagi UMKM di Kelurahan Jatisari. Cukup luar biasa sekali event ini atau kegiatan ini, karena bagi saya juga sebagai akademisi dan praktisi, UMKM memang membutuhkan penguatan literasi digital dan digital marketing. Contohnya adalah bagaimana adanya kampung tematik di Jatisari yang bergerak di bidang kuliner bisa memasarkan produknya tidak hanya sekedar di wilayah sekitar, tetapi bisa menjangkau ke wilayah yang jauh lebih luas lagi, karena cangkupan dari digital marketing cukup luas. Selain itu juga dengan digital marketing pada UMKM bisa ataupun mampu menjual produknya kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga adalah biaya jauh lebih efisien, lebih murah. Kemudian juga bagaimana konten-konten yang dibuat atau diproduksi bisa menciptakan preferensi bagi konsumen untuk memilih ataupun membeli produk yang ditawarkan oleh UMKM tersebut. Disinilah perlu adanya sinergi dari pemerintah kelurahan, sinergi dari dinas-dinas terkait di Kota Semarang, dan juga sinergi dengan perguruan tinggi, bahkan dengan pelaku industri, dunia industri, untuk bersama-sama membantu dan menguatkan UMKM dari berbagai macam aspek, baik itu permodalan, teknologi, pemasaran, dan juga penguatan dari aspek pengembangan bisnis atau bisnis scale up. Jadi kunci dari keberhasilan dan kesuksesan sebuah UMKM adalah sinergi dari semua eksponen atau semua elemen. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Kelurahan Jatisari, kelompok UMKM di Kelurahan Jatisari bisa tumbuh dan berkembang dan berkelanjutan. Kurang lebih itu saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PR-nya cuma 2 saja, Facebook dan Instagram. Jadi saya minta Bapak dan Ibu praktek saja sederhana Facebook dan Instagram untuk mempromosikan bisnis Bapak Ibu sekalian. Kedua, Instagram, fitur bisnis ada di sini. Ibu sudah punya IG belum? Yang sudah punya IG sinten di sini? Misal katakanlah mempromosikan produk kita, misal nasi liwet, kemudian sego jagung. Nah, tapi dibuat dengan kalimat-kalimat yang menarik. Kalau Anda ingin sego jagung yang sensasional atau apa, silakan. Jadi dicari kalimat-kalimat yang gampang diingat oleh orang, sangat komunikatif untuk iklan kita. Kalau bisa ya bombastis, nggak masalah kan, yang penting gampang diingat. Prakteknya Ibu adalah memotret produknya Ibu, kemudian diiklankan di IG, kemudian cari hashtag yang bagus dengan disertakan juga captionnya. Jadi agar orang lebih tertarik. Kira-kira apa sih kalimat yang sering dicari oleh orang lain? Nanti ngelacaknya melalui Google Trend itu hashtagnya. Kata-kata yang paling populer itu apa sih di Google yang sering dicari oleh orang? Misal servis AC. AC itu yang sering dicari apa? Servis apa reparasi? Biasanya dibandingkan reparasi atau servis. Itu lebih ngetren mana? Nah, melalui Google Trend nanti bisa kelacak di situ. Oke, nanti saya minta Ibu membuat semacam ini juga. Bagaimana iklan dibuat, fotonya yang menarik, captionnya, sampai hashtagnya kalau bisa, agar nanti kita bisa memudahkan tracking dari Google Index sampai ke alamat toko online kita. Berapa orang yang melihat produk kita, kemudian berapa orang yang melakukan pembelian. Nanti saya minta Ibu bikin tabel, kalau bisa dibuat report harian. Jadi nanti Ibu bisa mengukur keberhasilan digital marketing kita. Saya minta nanti Ibu membuat semacam ini. Calon pembeli kita contohnya ada siapa?
Oh, ada Mbak Rahma, kerjaannya apa? Ibu rumah tangga. Kemudian HP yang digunakan apa? Samsung. Sosial medianya apa? Facebook. Aplikasinya yang sering digunakan apa? WhatsApp. Nah, kapan Bu Rahma ini mulai belanja itu kapan? Oh, pada saat anak-anak sudah tidur. Jadi waktunya lebih luang, lebih senggang untuk mencari informasi produk. Nah, disinilah kita bisa membuat profiling semacam ini. Kemudian preferensinya, bahkan siapa sih artis yang disukai oleh Bu Rahma? Oh, Syahrini. Kemudian tayangan yang sering dicari itu apa? Tips memasak, tips bagaimana menanam bunga-bungaan di tempat rumah, di dekat tempat rumah. Nah, itu adalah seperti ini. Jadi ibu bisa contoh membuat profiling konsumen seperti ini. Pelatihan pada ibu-ibu agar produk itu produk getuk mau dipasarkan di melalui digital marketing efektif enggak? Bagi saya sangat efektif karena kita bisa menjangkau segmen pasar orang yang mencari produk getuk di luar wilayah kita. Misal nanti apalagi bersinergi dengan Shopee Food, bersinergi dengan GrabFood, bersinergi dengan GoFood ya. Itu sangat memungkinkan sekali. Bahkan saya pernah membeli, contoh saja. Saya kan memang suka makanan tradisional ya. Saya tiba-tiba pengen beli serabi yang kayak di Ambarawa. Ya, pernah aja. Saya tiba-tiba siang-siang pengen beli itu. Wah, tapi mau ke Ambarawa jauh banget. Saya cari di Shopee Food. Ternyata ketemu. Oh, cukup gini aja kok gampang. Artinya semacam itulah. Jadi jangan khawatir produk kita kalau hanya nanti yang mau beli siapa, tetangga kita apa mau beli produk kita. Yang akan beli produk kita bisa saja di luar wilayah kita, dari luar tetangga kita. Karena apa? Karena teknologi bisa memangkas jarak geografis. Artinya apa? Tanpa batas wilayah. Selama teknologi itu bisa menjangkau, pasti produk itu kalau produk berkualitas pasti akan banyak yang nyari, Bu. Tapi jangan khawatir bahwa kalau produk kita tidak laku, kalau produk kita tidak terjual, apalagi makanan, kan resikonya luar biasa ya. Sehari nggak laku, wah luar biasa. Tetapi kalau produk kita berkualitas, kita rajin iklan melalui sosial media, kemudian bermitra juga dengan GoFood, dengan Shopee Food, pasti akan cepat itu. Nah, gitu Bu, itu Mbak. Jadi itu Mbak, contohnya adalah tetangga saya ya. Dulu kalau di Tegal kan terkenalnya warteg sama martabak ya. Saya kan orang Tegal jadi tahu. Jadi tetangga saya tuh dulu menjual martabak itu secara konvensional. Ya memang pendapatannya biasa saja karena saingannya banyak. Tapi kalau orang pengen tahu kualitas kita, pasti orang sudah tahu dengan produk kita, betul nggak? Kita iklankan di GoFood, kita iklankan di Google Ads, kita iklankan di Facebook Ads, pasti akan banyak yang mengunjungi. Tentunya pasti di luar wilayah kita, tidak harus di sekitar kita, Bu. Jadi itu, kuncinya adalah mulai menerapkan teknologi, membiasakan teknologi dari orang terdekat kita. Kalau ibunya tidak bisa, didampingi oleh putranya. Kalau putranya tidak bisa, didampingi oleh tetangganya. Nah, ini tugas teman-teman mahasiswa, saya minta memetakan itu. Kira-kira bisa nggak potensi pasar ataupun Bapak Ibu pelaku UMKM ini yang tidak terbiasa dengan teknologi didampingi di situ. Melalui smartphone-nya putranya, melalui smartphone-nya cucunya, dan lain-lain. Saya sedang merintis kafe, sebuah kafe di Jakarta, di kawasan Haji Nawi di Blok M. Nama kafenya adalah Warung Keadilan, karena bisnis kita adalah bisnis teknologi hukum, dinamakan Warung Keadilan. Nah, kami mencoba di kafe itu tidak hanya sekedar menjual makanan dan minuman saja, tetapi mengadakan webinar secara hybrid, online dan offline. Jadi di situ nanti ada pembicara, ada talk show, seperti teman-teman lihat ILC, Indonesian Lawyer Club. Nah, di situ nanti ada juga secara online disiarkan, bisa interaktif. Nah, contoh kenapa bisa pecah telur, Mbak? Pertama, kami membuka waktu bulan lalu baru soft launching. Ketakutan kami adalah siapa sih yang akan berkunjung ke kafe kami? Siapa sih yang akan datang ke kafe kami? Ternyata itu bisa kami tepis melalui komunitas. Nah, bagaimana menjual yang efektif itu berdasarkan basis komunitas.
Nah, manfaatkanlah komunitas yang sudah ada. Misal, komunitas yang sudah mengikuti IG kita, komunitas yang dari teman-teman kolega kita yang ada di kawasan sekitar, komunitas dari keluarga kita, komunitas dari rekan-rekan teman-teman SMA dan lain-lain. Minta mereka untuk datang dan membeli produk kita dengan harga promo. Nah itu Mbak, dengan berbasis itulah mungkin ketakutan kita tentang siapa sih konsumen yang pertama akan beli produk kita. Kok saya khawatir, terutama dari orang terdekat kita, komunitas terdekat kita. Kalau mereka merasa sudah yakin, oh ini produkmu bagus, dan jangan takut-takut dengan kritik, karena kritik disinilah untuk memperbaiki kualitas kita. Nah kalau kita sendiri sudah antipati dengan kritik, nah bagaimana kualitasnya bisa bagus? Misal kita jual ikan bakar, tiba-tiba tetangga ibu ditawarin, ini loh mumpung promo silakan separuh harga saja. Kemudian tetangga sudah komplain, wah ikan bakarnya kok kayak gini sih, nggak mateng, kok keras gitu. Terimalah kritik itu dengan lapang dada, dan setelah itu perbaikilah dari kritik yang sudah diberikan oleh konsumen pertama kita. Jadi kuncinya itu Mbak, konsumen pertama, terimalah kritik dan saran serta masukan dari konsumen pertama kita. Konsumen pertama kita siapa? Orang terdekat kita, komunitas terdekat kita.